Sobat Ambiar, Melanie Ricardo masih terus akan kita ajak ngobrol. Lu berdua ngapain? Invite bintang tamu kan? Udah habis. Gue udah explore gue ngapain sih banyak-banyak bintang tamu heran gue. Udah habis ya. Sobat Ambiar, tapi aku setuju dengan apa yang disampaikan sama Melanie Ricardo pastinya. Iya, Kalau tentunya yang namanya perawatan itu selalu dilakukan, bahwa itu keharusan bagi mereka yang tampil di depan kamera. Enggak di depan kamera aja tetap perawatan ya. Betul, bahwa itu salah satu bentuk mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan. Tapi ketika pastinya kita tidak bisa menerima atau mengubah semua hal, yang harus kita ubah adalah pola pikir kita. Kita berharap Sobat Ambiar pun bisa berpikiran seperti itu. Tapi dari Melanie Ricardo, dia sampai dengan sekarang semangatnya tidak pernah putus. Apapun yang diberikan komentar di luar sana dari kamera wartawan segala macam, tapi justru tidak menyurutkan semangatnya, termasuk ikhtiarnya dalam mendapatkan atau mencari rezeki. Yang satu ini salah satunya. Turut jualan di live TikTok, Melanie Ricardo bongkar penghasilan yang didapatnya jauh dari endorse. Maksudnya tuh jauhnya lebih gede gitu. Ya Ya iyalah, lebih pantesan gede. baru beli apartemen gede banget di tengah kota Jakarta. Tunggu ada rahasia benernya bukan beli apartemen aja. Dia tuh beli apartemen itu karena dia lagi menunggu rumah yang lagi dibangun. Emangnya sekali live apa sayang? Lagi bangun. Sekali lagi dia miliaran rupiah, lu gak tahu aja. Entar dulu aku mau dengar dari Celani. Makanya dia gak perlu lagi program TV. Udah gak pengen lagi katanya. Emang berapa sih Kak sekali live Kak uang yang didapat Kak? Berapa Kak? 3M. Enggak nyampe gitu-gitu. Pokoknya per jam? Enggak, enaknya karena kan di rumah. Iya. Ada anak, terus anak bisa sambil ngecek oh maminya ada gitu doang. Itu maksudnya Kakak dikontrak oleh Kalau aku sekarang ngambilnya memang ada red cardnya, jadi bisa dikontrak gitu. Jadi nggak cuma affiliate karena tenggorokan habis ya saya kalau coba. Iya dong Kak, harus dapat komisi, harus dapat itunya juga. Mau nanya dong, kalau misalnya aku sama Dewi punya usaha jual Guys, beli. tolong kontrak kita ya guys, kita mau jualan juga di Jualan TikTok apa kalian? Jualan apa? Udah ditutup ya? Udah jadi nggak deh. bisa, tapi kita mau nanya dulu nih, karena Buka kan warung dari Presiden Jokowi sendiri sudah melarang untuk menjual di aplikasi tersebut ya, nanti akan Gue mau jualan mungkin- sambel gak jadi deh. Mungkin nanti akan ada strategi lainnya ya untuk bisa berjualan di media sosial. Mel, misalnya aku sama Dewi punya usaha jual beli tuyul second. Misalnya mau dijual, Melanie Ricardo untuk Lo jual beli mempromosikan. tuyul second, Iya. gue nitip Tyson dong. Berapa sih Mel, kalau boleh tahu bisa beli apa sekali buat live? Bisa beli apa? tus gitu. Mobil. Bisa beli apa? Mobil. Ini pada gue cubit ya nggak ada begitu, nggak ada. Motor Kak, Motor. Nggak ada. Kata apa pajak ya Kak? Apa biasa sih Kak? Enggak, maksudnya semuanya tuh semua tergantung dari sikon. Ada hari kayak orang jualan di toko, bener-bener toko. Ada hari-hari yang memang lagi rame, ada hari-hari yang nggak ada yang nggak beli. Setiap hari atau berapa jualannya? Tapi kan Melanie tuh kalau live aja bisa 5 jam loh. Kan kalau Omai kan memang pernah setiap live miliaran. Nah kalau Kamil nggak bohong jangan. Miliaran. Dia miliaran Dari kan? podcastnya aja miliaran. Ki, kamu gak jadi jualan di sana, udah ditutup TikTokin. Enggak bukan TikToknya, tutup. buat jualannya. Emang tutup beneran? Udah. Untuk jualannya di sana, tapi nanti akan ada pastinya strategi lainnya. Tapi buat Melanie kita penasaran juga. Kalau di luar sana, apalagi kemarin sempat ada sidak ke Pasar Tanah Abang ya, Iya. banyak yang protes katanya kalau jualan di media sosial mematikan UMKM. Nah pendapat Melanie gimana? Sebenarnya kalau aku kemarin podcast beberapa kali itu justru narasumber aku kayak Mami Louis Scarlett, Kochun itu adalah bukan artis kan. Justru orang-orang yang bergerak dari orang biasa aja, bukan public figure. Tapi either way, kalaupun misalnya artis dianggap misalnya mengambil apa ya kan nggak apple to apple. Artis sudah punya nama, pasti lebih banyak penontonnya. Betul. Aku berharap pemerintah mengatur sistemnya secara jelas. Iya. Biar bagaimanapun juga aku nggak pengen masyarakat yang menengah ke bawah, ibaratnya berjuang jerit-jerit gitu ya. Sedangkan kalau kita kan misalnya pun TikTok Shop YouTube, aku masih bisa nge-MC. Nggak apa-apa. Tapi kan buat mereka mungkin ini adalah kebutuhan utama. Jadi bapak-bapak pemerintah mohon diatur secara jelas. Regulasinya seperti apa regulasi. Kalaupun artis mau jualan, orang biasa mau jualan seperti apa Pak. Supaya tidak saling cubit-cubitan. Sebenarnya sih kalau aku pribadi secara manusia biasa di masyarakat yang berada di negara Indonesia, aku pengennya sih ya jangan sampai kalau misalkan jualan di TikTok itu harganya itu seperti harga pabrik. Jadi reseller juga mendapatkan tempat, kemudian produsen juga mendapatkan tempat. Ini kan enggak. Mereka itu kenapa kok offline-nya bisa sepi? Karena secara online-nya mereka itu harga pabrik yang dijual. Tapi kita juga berharap tentu saja bahwa dengan perkembangan zaman ini kita tidak bisa menolak ya, apalagi di era digital sekarang, termasuk kita juga berharap bahwa UMKM di luar sana yang kita yakin juga sudah melek dengan kecanggihan dari teknologi yang ada, lebih melek digital lagi karena bisa membantu penjualan
penjualan mereka. Yes. Ya, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ada berhubungan dengan pemerintah yang pada akhirnya melarang TikTok Shop. Kita minta tanggapan Melanie Ricardo. Pemerintah larang TikTok Shop. Dan Transaksi jual kawan-kawan. beli. Untuk transaksi jual beli. Iya, Cuma apapun itu. boleh iklan aja. Apapun itu, intinya kalau kita ini kan afiliator, artis ataupun tidak artis mengikuti sistem pemerintah. Betul. Dan semoga apapun sistem yang diatur ini benar-benar bisa memberikan keuntungan juga, terutama untuk UMKM ya. Dan juga kalaupun artis kan gini, artis itu juga kan tidak semuanya yang penghasilannya sebesar Raffi Ahmad. Betul. Ya dong, artis tuh nggak bisa pukul rata begitu. Mereka juga berjuang. Jadi semoga ini kan ada tadi Rian bilang, ini ada dunia baru nih, dunia digital. Dulu artis kalau nggak dipakai TV, kami jatuh miskin. Betul. Sekarang artis mau dipakai TV nggak dipakai TV, sepanjang kami punya kreativitas, kami masih bisa bertahan. Betul. Nah ini kan sesuatu dunia yang baru, tapi mungkin sistemnya harus diatur supaya nggak saling tumpluk-menumpluk gitu loh. Dan artis dianggap mengambil rezeki dari teman-teman UMKM. Dan yang harus kita sadari bahwa dunia ini selalu berubah ya. Yes. Dan kalau ngomongin soal perubahan, kita juga mau balik lagi sama Farida Nurhan. Dan nanti kita minta tanggapan juga dari seorang Melanie Ricardo. Karena perubahan dari public figure itu dari masa-masa ada saja yang memilih untuk entah itu baik dari melakukan treatment, perawatan sampai dengan melakukan jalur operasi. Kita mau kasih lihat, ini dia transformasi dari seorang Farida Nurhan. Nazar jangan lihat. Jadi perubahannya apa sih? Tapi kalau tanya. aku sangat mengapresiasi perubahan tersebut. Enggak, perubahannya apa? Ini udah dioperasi. Perubahannya lebih baik, maksudnya lebih cantik. Apa yang dioperasi? Apanya sih yang dioperasi? Hidung. Oh hidung. Oke. Hidung. Terus ini tak buat kayak lebih apa itu Oh kan? eyelid ya, kelopak mata. Kelopak mata. Terus Terus Bedanya mungkin lebih cerah aja kalau kita lihat ya. Itu lebih putih. semua endorse gak sih, Mai? Apa bayar? Sampai bayar. Oh, bayar. Pokoknya aku tuh kalau urusan untuk menyenangkan diri sendiri sama liburan, aku nggak mau di endorse. Selama tidak menyakiti orang lain, apapun yang kita perbuat sah-sah aja dong. Itu kan hak dong. kita dong, Iyalah ya kan? Tapi Farida Nurhan sebagai seorang public figure sekarang mendapatkan sorotan begitu banyak sekali ya. Ketika akhirnya orang mengulik Farida Nurhan dari masa ke masa, perubahan dari zaman dulu sampai sekarang. Ada nggak sih komentar yang, aduh kok komentarnya gini banget sih? Enggak, gini. Saya tuh orangnya sudah mental baja ya enggak, tapi masa saya harus nurutinnya kayak gitu-gitu gitu loh. Ada yang lebih penting dari itu. Contohnya gini, dulu di awal-awal saya kerja bilangnya gini, mukanya muka pembantu tuh, hidungnya pesek, nyepor dan segala macam. Akhirnya saya perbarui, salah lagi, dibilangnya kurang mensyukuri nikmat Tuhan atau apa. Atau pokoknya nggak pernah bener lah, salah-salah terus. Kalau saya nurutin itu, kapan saya majunya? Udah mending saya go with the flow Masih aja mending gitu. Omai, bukan pembantu. Aku bukan security, masih masih mending Omai. Nah itu. Iya. Itu before afternya. Tuh. Oke, ini Omai ya. Tapi Omai. Omai berarti melakukan operasi itu bukan karena omongan netizen kan, karena keinginan diri sendiri kan? Iya kan, emang itu adalah salah satu cara untuk menyenangkan diri sendiri, menikmati hasil kerja keras setiap hari. Enggak, yang penting kan apa yang dilakukan perubahan itu bertanggung jawab dan ada Iya. uangnya. Iya. ya. Bukan uang orang Bukan ya, uang Say. orang, terus lo Ampun. pinjam uang gara-gara mau cantik. Bahkan dengan datang ke sini kan tadi kondisinya masih belum stabil, habis Iya. mengangkat implan payudara ya. Karena Oke, kita mau ketemu select artikel Nazar, yang aku satu jadinya ini ya. mau Oke, kesini. ini yang baru saja dilakukan oleh seorang Farida Nurhan. Putuskan angkat implan payudara. Farida Nurhan, aku merasa orang paling jelek. Why? Kenapa? Kenapa Mbak? Kok bisa gitu? Memang kenapa bisa begitu, Omai? Jadi ini saya jawabnya secara sombong aja ya. Iya. Jadi tahun 2020 itu kan lagi COVID. Saya nggak bisa jajan. Dari COVID, awal COVID, mal-mal ditutup segala macam, nggak bisa jajan. Bisa tetap kerja setiap hari bikin video di rumah, tetap berkreasi gitu. Akhirnya ada teman saya izin. Rida, aku mau operasi implan payudara. Make it tuh, aku bilang gitu. Aku temenin gitu. Udah itu aja. Saya nggak pikir panjang, nggak pikir ini. Dokternya ngasih tahu A, B, C, D. Oke dokter langsung, udah gitu aja. Tapi saya berharap setelah saya melakukan implan payudara itu, saya akan ya mungkin lebih seksi dikit atau apa gitu. Ternyata itu bukan saya. Begitu sudah selesai implan payudaranya, setelah seminggu dilepas perbannya semuanya, kayak sedikit bukan saya gitu, menonjolnya tuh kayak bukan saya gitu. Tapi saya mencoba untuk menyukai, menyayangi juga, menyenangi gitu. Berapa lama sampai akhirnya merasa bahwa oke deh, aku mau lepas aja. Aku lepas aja. 3 tahun kemarin, pada saat saya bertemu dengan beberapa orang di depan kamera, di mana saya diharuskan untuk foto dan segala macam gitu. Saya sudah pose cantik tuh, sudah gini. Saya lihat fotonya tuh, ya itu saya benar-benar merasa sebagai It's not me. perempuan paling jelek di dunia, beneran itu. Dan badan saya itu Yang dari kemarin ujung datang kepala, ke sini, Mbak, itu botan sudah? sebelum itu. Oke. Oke.
Jadi ujung kepala sampai ujung kaki itu kayak sudah kayak nyembah-nyembah gitu. Tolong dong lepasin, tolong dong lepasin. Gitu. Udah nggak mau, udah nolak badannya emang. Iya. Nah. Apapun itu pasti keputusan, setiap keputusan ada konsekuensinya. Tapi kita berharap bahwa keputusan yang diambil jelas satu, bahwa netizen di luar sana komentarnya juga harus berhati-hati karena yang dilakukan oleh siapapun itu yang penting tidak menyakiti siapapun. Iya. Dan hati-hati loh, walaupun kita bilang wah mental kita kuat, kita tidak tahu mental seseorang. Jadi waspada karena mental seseorang itu sensitif ya. Iya, nggak semua orang punya mentalnya kuat gitu aja. Betul. Oke. Buat Bang Madun, buat Farida Nurhan dan juga Melanie Ricardo boleh silakan berdiri. Kita tahu bahwa banyak di luar sana ya, apalagi di era seperti sekarang, era digital, media sosial dengan segala macam platformnya bertaburan dan setiap orang pun bisa bebas memberikan komentar. Ada komentar yang penting, ada yang penting komentar. Ada komentar yang membangun tapi juga ada yang tidak membangun sama sekali, hanya sekedar komentar aja. Buat Bang Madun mau menyampaikan masing-masing ya, kita akan berikan tantangan memberikan satu kalimat untuk netizen. Bang Madun mau bilang apa sama netizen? Usaha, lo punya usaha nih. Ya udah sekarang 25 tahun nih gue usaha ya. Alhamdulillah bukan merasa paling 25 tahun. Tapi kritik, saran, kritik semuanya gue udah telan mentah-mentah nih, Mbak Mel. Ya, pastinya. Ya, jadi lo nggak usah tahu gue tuh siapa. Bukannya gue pro kritik, bukan. Tetap gue pakai kritik, tapi gue diem-diem aja. Lah kalau gue pengen bangun warung, gue kan punya duit. Kalau gue gak punya duit, masa iya gue ngutang sama lo? Oke, baik, terima kasih. Farida Nurhan, apa yang ingin disampaikan untuk netizen dari lubuk hati terdalam? Kalau boleh ini bukan untuk netizen, lebih buat ke anak dan cucu saya. Saya mau meminta maaf buat anak dan cucu saya karena apa yang saya lakukan untuk mencoba memasang badan buat Bang Madun atau untuk UMKM Indonesia. Jadinya anak saya ikut terseret-seret, cucu saya ikut terseret-seret dan dibully oleh seluruh Indonesia. Jadi buat netizen, kalau kalian sekarang sedang marah, sedang tidak suka sama sekali dengan apa yang Omai lakukan, monggo teror Omai, bully Omai habis-habisan sampai dengan kalian happy, bahagia. Tolong jangan serang anak saya dan cucu saya. Terima kasih. Melanie Ricardo. Tolong tim gue di take down aja dong, kemarin neror-neror si Omai dong. Itu sebenarnya buzzernya dari tim gue. Mau bilang apa? Diskusian sampai Udah kakak mau bilang apa coba saya? Sampai mewek. Iya, intinya buat netizen atau siapapun juga, fokus dengan apa yang menjadi kelebihan kita. Kelemahan kita, kalau kita bisa rubah, kita rubah. Kalau nggak bisa kita rubah, berdamailah dengan kelemahanmu dan jadikan kelemahanmu menjadi kekuatanmu. Oke, ala-ala gini ya, ala-ala Miss Universe gitu ya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Jajan!